Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak. Tahu ini di mana? Tahu Bu, di sekolahan. Di sekolahan. Terus itu harus bagaimana coba? Menaati peraturan di sekolah. Apa salah satunya? Masukkan baju. Memasukkan baju. Terus kamu ini gimana bajunya menurutmu? Salah? Oh, jadi kamu merasa bersalah? Ya Bu, Salahnya apa coba? tidak memasukkan baju. Tidak memasukkan baju. Ya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tapi ya jangan setiap hari kamu bajunya nggak dimasukkan. Coba, kalau begini gimana Ibu? Masa harus mengingatkan kamu setiap hari? Ya. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Udah selesai kok kelihatan banget. Ya, yang kedua. Yang singkat saja. Singkat padat. Sudah cari tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Kepala Sekolah yang mewakili yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 2 Purbalingga. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang telah menyempatkan waktunya untuk membantu saya menyelesaikan tugas modul 1.4, yaitu tentang budaya positif, di mana di sini kami ditugaskan untuk mensosialisasikan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Saya mohon maaf, di sini bukan berarti saya menggurui, akan tetapi niat saya di sini saya menyelesaikan tugas dan mengajak Bapak Ibu Guru mari bersama-sama untuk mengingat kembali budaya positif yang ada di sekolahan kita, karena budaya positif ini saya yakin sudah ada di sekolahan kita. Budaya positif ini ada 7. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol restitusi, posisi kontrol guru, kemudian kebutuhan dasar manusia. Perubahan paradigma belajar yaitu bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Di sini Stephen menyatakan bahwasanya bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit berubah sikap atau perilaku Anda.
Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita, yaitu ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda. Ini selanjutnya disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, atau cenderung dengan menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Kemudian Bapak Ki Hajar Dewantara ini menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal, yaitu motivasi yang berasal dalam diri sendiri. Dan jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal, di mana motivasi ini berasal dari orang lain dengan tujuan untuk mendisiplinkan dirinya. Ini adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi merdeka itu juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Jadi merdeka itu tidak hanya terlepas hanya dari perintah, tetapi juga cakap Bibi. Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik di sini yaitu motivasi yang muncul dari dalam diri untuk mencapai sesuatu demi memuaskan diri sendiri dan tanpa dipengaruhi oleh imbalan atau eksternal. Kemudian kalau motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang muncul karena adanya keinginan untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Di sini disiplin yang dapat membuat seseorang mengenali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan, suatu yang dihargai dan bermakna. Kemudian kalau disiplin positif yaitu disiplin dengan disiplin positif kita dapat menumbuhkan serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, ancaman maupun hukuman. Selanjutnya tujuan dari disiplin positif yaitu untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang merdeka, ingin dan yang merdeka. Mereka ingin dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya motivasi ini berasal dari diri siswa atau internal sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah. Ini tujuan dari disiplin positif. Selanjutnya, konsep selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi itu sendiri merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama menghindari hukuman. Jadi anak itu melakukan suatu motivasi atau disiplin, ini ada 3 motivasi, diantaranya yang satu menghindari hukuman. Murid melakukan disiplin karena takut dihukum, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian yang kedua, motivasi karena mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi siswa ini melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini adalah contoh murid melakukan disiplin karena mereka mengharapkan penghargaan. Kemudian motivasi yang ketiga yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Nah, ini yang diharapkan nantinya siswa kita ketika mereka itu melakukan disiplin, mereka itu termotivasi karena mereka itu menghargai dirinya sendiri, nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam dirinya sendiri. Nah, murid melakukan disiplin positif seperti ini karena mereka sadar
akan nilai kebajikan dari dalam diri. Ini merupakan contoh dari motivasi intrinsik. Kemudian untuk menciptakan disiplin positif, kita di sini ada konsep yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas, di mana nantinya setiap kelas ini diharapkan mempunyai keyakinan setiap kelas masing-masing yang membuat keyakinan itu bisa merubah siswa untuk bisa berbuat disiplin itu berasal dari motivasi dirinya, bukan karena dia ada peraturan yang harus dilaksanakan, akan tetapi mereka menyadari bahwasanya inilah yang harus saya lakukan supaya mereka itu bisa mencapai apa yang dia inginkan dan disiplin sesuai yang diharapkan yang ada di peraturan sekolah. Dan keyakinan merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Jadi aturan yang ada di sekolah ini diharapkan dapat diyakini oleh siswa sehingga siswa itu menjalankan aturan yang ada di sekolah ini dengan tulus, dengan kesadaran dirinya sendiri, bukan karena saya takut dihukum atau saya takut nanti mendapatkan sanksi atau takut nanti tidak orang tua saya dipanggil dari pihak sekolah. Kemudian keyakinan kelas ini, pembentukan keyakinan kelas ini yaitu keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal atau pernyataan-pernyataan yang singkat. Kemudian pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu, berarti di lingkungan sekolah atau di lingkungan kelas. Semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Kemudian semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Adapun langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas itu yang pertama memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau di kertas besar sehingga semua siswa itu bisa melihatnya. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur. Kemudian yang keempat, meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat dan meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Hendaknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak agar mudah untuk diingat, yaitu minimal 3-7 keyakinan kelas yang ada di dalam kelas. Yang keenam, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatanganinya antara guru dan siswa. Yang terakhir, keyakinan kelas itu dapat ditempel di dinding kelas agar mudah untuk dilihat. Dalam penerapan keyakinan kelas tidak terjadi pelanggaran. Tentu akan ada sanksi, hukuman atau restitusi. Nah, hukuman ini merupakan identitas gagal dan disiplin ini merupakan identitas berhasil. Jadi nanti kalau di kelas kita sudah ada keyakinan kelas, maka jika ada yang melanggar itu nanti ada sanksinya, yaitu kalau hukuman merupakan identitas gagal, artinya siswa ini gagal untuk menerapkan keyakinan kelas. Kemudian kalau disiplin merupakan identitas berhasil. Jadi ketika anak itu dapat melakukan keyakinan kelas yang ada di kelas, maka mereka berhasil dalam menerapkan keyakinan kelas. Contohnya yang terjadi di kelas-kelas kita itu penggunaan kaos kaki. Nah, mereka ini jarang sekali, bahkan kelas 7 itu banyak yang tidak menggunakan kaos kaki kalau tidak kita ingatkan, ayo kaos kakinya dipakai. Nah, mereka ini masih enggan untuk selalu menggunakan kaos kaki. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal ini akan ada dua, yaitu
hukuman dan penghargaan. Nah, kalau identitas gagal berupa hukuman ini akan menyakitkan anak, kemudian tidak nyaman, anak tidak merasa nyaman, kemudian anak merasa takut, kemudian memaksa, kemudian murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Kemudian kalau konsep disiplin dengan identitas gagal penghargaan, artinya dia melakukan disiplin karena penghargaan, ini tidak akan efektif, kemudian menimbulkan sifat iri, mematikan kreativitas, merampas hak, menghargai dirinya sendiri, karena mereka melakukan disiplin ini karena hukuman ataupun karena penghargaan. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini mereka siswa ini melakukan suatu pelanggaran atau tidak disiplin ini karena manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Di antaranya yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Sehingga jika kelima kebutuhan ini tidak dimiliki oleh anak, maka anak akan melakukan hal-hal kalau di sekolah ya kurang disiplin, mungkin mereka kurang kasih sayang, kurang perhatian. Maka untuk memenuhi kebutuhan ini ada beberapa posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru ini ada 5 macam, yaitu yang pertama itu kontrol guru sebagai penghukum, yang kedua kontrol guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga posisi kontrol guru sebagai teman, yang keempat sebagai monitor atau pemantau, dan yang kelima posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, posisi kontrol guru sebagai penghukum ini biasanya seorang penghukum ini dapat menghukum atau menggunakan hukuman fisik atau verbal. Guru yang menjalankan posisi penghukum seperti ini biasanya menggunakan kata-kata patuhilah aturan saya atau awas nanti kalau kamu melanggar lagi orang tuamu nanti saya panggil. Nah, ini contoh dari penghargaan penghukum. Atau dengan kata-kata kamu selalu saja salah. Sudah beberapa kali ibu ingatkan kamu selalu seperti itu. Nah, ini contoh dari posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, posisi kontrol guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Maksudnya anak ini akan merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Nah, adapun contoh kata-kata guru dalam posisi ini merasa orang bersalah ini biasanya seorang guru akan berkata, Bapak sangat kecewa dengan kamu, atau Ibu sangat kecewa dengan kamu. Kemudian berapa kali Ibu harus memberitahu kamu. Nah, seperti ini. Ini adalah posisi kontrol guru membuat orang merasa bersalah. Selanjutnya posisi kontrol guru sebagai teman. Dalam posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, tapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Posisi ini dapat berdampak positif dan negatif. Posisi positif berupa hubungan yang baik antara guru dan siswa. Adapun contoh kata-kata yang biasa digunakan untuk kontrol guru sebagai teman, biasanya ayolah bantu ibu, ayo bantulah ibu demi ibu, atau ayo ingat tidak semua bantuan ibu selama ini. Artinya kita mengajak siswa ini tidak menghukum atau seakan-akan mengajak diskusi. Ayo bantulah demi ibu ya, kamu jangan seperti itu, ibu malulah sebagai wali kelasmu, tolong kamu rajin, atau tolonglah kamu jangan terlambat lagi. Nah, ini posisi kontrol guru sebagai teman. Kemudian posisi kontrol guru sebagai monitor atau pemantau. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Adapun pertanyaan yang biasa diajukan biasanya peraturannya apa? Nah, biasanya kalau siswa tidak disiplin, kamu tahu peraturannya itu apa? Datang tepat waktu, atau kamu tahu ini sudah jam berapa?
Nah, misalkan jam ke-0 mereka terlambat. Kemudian contoh lagi, apa yang telah kamu lakukan? Nah, seperti ini. Ini adalah contoh posisi guru, yaitu sebagai pemantau. Nah, yang terakhir yaitu posisi guru sebagai manajer. Nah, ini kalau sebagai manajer ini yang diharapkan oleh kita, bahwasanya seorang guru ini bisa memosisikan diri kita sebagai manajer, karena merupakan posisi mentor di mana guru bersama murid mengajak mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Yang terpenting adalah kolaborasi dengan siswa. Adapun kata-kata seorang manajer yaitu biasanya apa yang kita yakini atau keyakinan kelas, apa keyakinan kelas yang sudah dibuat, atau bisa juga apa yang kamu yakinkan, atau ya apa yang kamu yakini. Kemudian jika kamu meyakininya, apa yang kamu sediakan, sedia memperbaikinya. Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu dan apa rencanamu untuk memperbaikinya. Nah, harapannya di sini ketika anak itu tidak disiplin, kita menanyakan dulu keyakinan kelas yang sudah dibuat, kemudian apa kamu bersedia untuk memperbaikinya, kemudian hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, artinya kamu mempunyai cita-cita. Nah, ini yang perlu kita tanyakan sehingganya siswa nanti bisa disiplin, ini termotivasi dari dirinya sendiri. Adapun tujuan dari 5 posisi kontrol guru terhadap siswa adalah mencapai posisi manajer, di mana pada posisi ini siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Selanjutnya posisi kontrol restitusi. Restitusi ini merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi bukan menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi ini adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang terbaik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Segitiga restitusi ini yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, yang menstabilkan identitas ini, sisi ini merupakan bagian dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh kalimat yang digunakan pada anak yaitu berbuatlah itu tidak berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian contoh yang lain, tidak ada manusia yang sempurna, kita bisa menyelesaikannya. Nah, ini untuk menstabilkan identitas anak ketika mereka tidak disiplin. Setelah distabilkan, kita validasi tindakan yang salah. Nah, restitusi ini menyarankan guru berbicara kepada siswa bahwa melanggar peraturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi harus memahami alasannya dan memahami bahwa setiap orang pasti melakukan hal yang terbaik pada waktu tertentu. Untuk itu perlu dilakukan validasi terhadap kebutuhan dasar siswa dengan menggunakan contoh kalimat, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Bisa juga menggunakan kata-kata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru dengan sikap yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, sisi menanyakan keyakinan. Setelah melalui langkah pertama dan kedua di atas, maka anak tetap siap untuk dihubungkan dengan hal-hal yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan.
Contoh pertanyaannya yang dapat digunakan yaitu apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga. Artinya kita menanyakan keyakinan apa yang sudah dibuat di kelas kamu. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Kemudian kamu mau jadi orang seperti apa. Artinya kita menanyakan, yang terakhir kita menanyakan apa yang akan menjadi cita-cita kamu nantinya. Nah, sekian. Terima kasih, itu tadi sosialisasi budaya positif. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.